Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyuhana Fira dari kelas A Teknologi Digital 2 dengan NPM 2201188893. Di sini saya akan membuat sebuah review tentang pengerjaan UAS Teknologi Digital 2 di semester 2 ini. Untuk soalnya sendiri adalah membuat gambar prarancangan dari desain yang telah saya buat di mata kuliah pengantar desain arsitektur. Nah, untuk desainnya sendiri, saya membuat rancangan desain warung makan khas daerah Bali, di mana warung makan ini saya beri nama Ayom Walik. Ayom itu memiliki makna teduh, sedangkan Walik memiliki makna kembali. Jadi warung makan ini memiliki filosofi, yaitu ketika masuk di dalamnya akan merasa teduh dan seperti kembali pada rumah. Langsung saja kita akan mulai mereview untuk gambar prarancangannya. Yang pertama ada gambar situasi. Gambar situasi ini saya buat menggunakan software SketchUp yang dibantu dengan menggunakan CADMapper. Jadi site-nya itu saya import menggunakan CADMapper. Selanjutnya ada site plan. Untuk site plan sendiri, saya membuat manual dari SketchUp dan juga furnitur-furniturnya saya masukkan juga dari software SketchUp. Nggak lupa untuk site plan itu biasanya juga ada detail dari material. Nah, dari materialnya sendiri, di sini saya detailkan untuk motif tiles, di mana ada motif bunga, lalu motif floor plan untuk area makan utama yaitu menggunakan semen, dan untuk teras menggunakan batu alam. Sedangkan untuk halamannya sendiri ini menggunakan semacam semen expose. Selanjutnya ada tampak depan. Karena saya sudah membuat 3D desainnya dulu dari SketchUp, akhirnya tampak depan, kanan, belakang, dan juga kirinya itu saya ambil juga langsung menggunakan dari software SketchUp-nya. Seperti ini. Lalu selanjutnya ada tampak kanan. Lalu ada tampak belakang dan juga tampak samping kiri. Selanjutnya kita akan masuk pada detail perabot. Detail perabot yang pertama adalah detail meja dan juga kursi. Meja dan kursi ini dibuat dengan ukuran custom mengikuti dengan standar yang telah saya lihat pada buku panduan data arsitek. Untuk materialnya sendiri menggunakan kayu mahoni, lalu di atasnya itu menggunakan keramik dengan motif tiles yang khas dengan daerah Bali, yaitu kotak putih dan hitam. Selanjutnya ada detail perabot untuk bar. Bar ini saya menggunakan motif dari bunga yang sangat khas dari ragam hias Bali, ragam hias ukiran Bali. Selanjutnya ada etalase. Lalu untuk kusen, atap. Pada atap kali ini saya menggunakan atap pelana, sehingga kuda-kudanya terlihat seperti ini. Selanjutnya, untuk gambar prarancangan denah dan juga potongan, saya menggunakan kombinasi dua software, yaitu software SketchUp dan juga software Revit. Untuk software SketchUp-nya itu saya membuat untuk outline-nya sehingga lebih mudah, lalu saya masukkan impor CAD di Revit. Setelah itu saya menggunakan fitur In Place Mesh, lalu saya tracing, dan untuk selanjutnya seperti penambahan notasi, section, dan juga ukuran itu menggunakan Revit. Ini untuk denahnya. Lalu untuk potongannya bisa dilihat potongan A, strip A, lalu untuk potongan B, strip B. Baik, selanjutnya saya akan memberikan untuk tour Enscape, di mana Enscape ini adalah hasil renderan dari 3D model yang sudah saya buat sebelumnya pada software SketchUp. Untuk pengaturannya atau visual settingnya sendiri, tidak ada yang khusus saya setting,
hanya pada bagian exposure. Exposure-nya itu saya membuat pada 35%. Lalu untuk sky di bagian horizon-nya itu biasanya normalnya adalah white ground, tapi di sini saya menggunakan tone karena tone supaya suasananya menjadi lebih hidup. Lalu untuk langitnya, untuk awan itu saya hilangkan semua supaya tidak terlalu ramai. Lanjut pada tournya, mari kita mulai dari tampak depan. Tampak depannya sendiri itu ada bagian area untuk pintu masuk. Jadi pintu masuknya itu ada dua, di mana yang pertama itu ada dari tampak depan dari arah selatan ke arah utara. Lalu selanjutnya ada di pada samping kanan. Jadi ada dua pintu masuk. Di setiap pintu masuk ini akan ada ramp, di mana ramp ini berfungsi supaya kaum disabilitas itu bisa dengan mudah masuk. Karena warung makan ini kan merupakan warung makan yang akan didatangi oleh khalayak umum, di mana umum ini bukan hanya orang-orang yang dengan kesehatan normal, namun juga kaum disabilitas. Lalu kita bisa masuk. Pertama kali akan disambut dengan ruang area makan. Nah, ini ada area makannya. Di sepanjang area makan, itu dindingnya itu adalah dinding partisi, jendela partisi. Kenapa? Karena pada area site ini, analisis site-nya itu adalah site yang kurang mendapatkan cahaya matahari. Sehingga bagaimana respon dari desainnya itu adalah untuk tetap mendapatkan sinar matahari yang maksimal, maka saya mendesain ruangan dengan bukaan yang banyak sehingga cahayanya bisa masuk. Lalu ini ada area wastafel dengan dinding bermotif bunga, di mana motif bunga ini supaya tidak terlalu polos, namun juga masih bisa mengedepankan sisi estetikanya. Ini area makan yang berada di sebelah selatan, masih sama dengan menggunakan partisi kayu. Lalu pada bagian depan itu ada teras, di mana teras ini berfungsi supaya ketika terjadi hujan itu air itu tidak mudah masuk pada area makan. Jadi masih ada penahannya di bagian teras ini. Selain daripada karena site ini itu sangat dekat dengan area jalan, di mana jalan itu untuk keluar masuk kendaraan yang mungkin sangat akan berdebu ya. Jadi dengan adanya teras ini masih ada seperti area penyaring sehingga tidak langsung pada area makan. Selanjutnya pada area bar. Area bar ini dibuat dengan semi terbuka. Dengan atapnya ini ada yang menggunakan asbes transparan, di mana asbes transparan ini ya digunakan sebagai sumber cahaya karena di bagian pojok itu biasanya paling gelap, dan sebagai responnya saya membuat bukaan cahaya seperti yang ada di atap ini menggunakan asbes yang transparan. Dan juga untuk ventilasi bukaannya itu untuk udaranya menggunakan ventilasi roster. Selanjutnya, untuk desain ini sendiri, saya memang memfokuskan untuk memperlihatkan detail dari struktur atap kuda-kudanya. Sehingga saya tidak menggunakan plafon sama sekali. Memang itu disengaja supaya saya ingin memperlihatkan bahwa struktur atap tradisional itu tidak selamanya buruk atau kuno ya, tetapi juga bisa menjadi salah satu aspek yang memiliki keindahan atau estetika. Di sini saya memperlihatkan supaya memang kesan tradisionalnya itu lebih dalam lagi. Demikian hasil penjelasan untuk pengerjaan UAS Teknologi Digital 2. Untuk hasilnya semoga bisa kedepannya lebih berkembang dan bisa diperbaiki untuk semester-semester kedepannya. Terima kasih.